Dan melihat sikon yang ada, bukan gak mungkin loh kalau Kevin akan merekomendasikan Rizky Ridho agar direkrut oleh FC Copenhagen sebagai penerusnya di sektor belakang. Memang Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, saya baca komentar-komentar ya. Tapi banyak komentar-komentar judi. Saya tidak pasti, saya remove, tapi masih banyak lagi komentar-komentar judi ini masuk ya di ruang komentar ini. Jadi saya mengharapkan janganlah ada komentar yang sedemikian ya kepada mana-mana individu oknum yang ingin mempromosikan judi ini. Tidak bisa untuk berkomentar di ruang komentar saya punya channel Askalani Studio ini, karena dia akan mengganggu komentar-komentar yang lain yang positif, komentar yang benar-benar membina info-info yang terkini yang diberikan oleh mereka. Jadi komentar-komentar yang macam apa ini tidak tahulah macam mana sebutan dia ini guys, ero, doremi apa ini. Jadi saya pun kusut, saya remove tapi masih banyak lagi yang masuk ya. Jadi mudah-mudahan kita ini tidak menggunakan komentar-komentar yang sedemikian ya. Dia akan mengganggu untuk komentar yang benar-benar ingin memberikan pendapat pandangan mereka. Oke, kita lupakan itu guys. Abaikan ya kalau ada komentar sedemikian. Itu saya tidak pernah merekomendasi komentar sedemikian ya. Oke, resmi ke Jerman. Kevin recommend Ridho, dia layak jadi penerusku. FIFA mau Indonesia lolos. Oke, ini makin seru nih. Apa di sebalik video ini? Sekarang ini melalui beberapa pemain diaspora dan melalui juga kepala pelatih Patrick Kluivert, sudah tentu pemain-pemain lokal yang lain juga mendapat manfaatnya. Mungkin mereka akan direkomendasi di klub-klub yang ternama di Eropa. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Warning, jangan biarkan judi menghancurkan masa depanmu dan keluargamu. Seiring berjalannya waktu, harus diakui kalau timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda khususnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan tim Garuda mampu menampilkan permainan yang cukup baik sehingga untuk sementara ini berhasil duduk di posisi 3 klasemen. Ditambah hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur sudah pasti membuat sorotan kian bertambah. Apalagi untuk sekarang, value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu yang tertinggi di Asia dengan market sekitar 547 miliar rupiah. Sebuah angka yang tergolong besar bagi tim yang ranking FIFA-nya rendah dan bahkan masih bisa bertambah karena Ole dan Jairo sendiri belum masuk. Yap, semua tahu imbas dari performa timnas membuat tim ini diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia bahkan oleh FIFA. Pun begitu dengan para pemain-pemainnya. Nah, yang cukup menarik soal pernyataan Kevin Dix yang menyebut kualitas Rizky Ridho sudah selayaknya untuk main di Eropa. Dan rupanya pernyataan Kevin yang disampaikan Pak Erik tersebut cukup menyita perhatian media-media di Denmark. Apalagi setelah melihat penampilan Ridho di sepanjang kualifikasi ini yang mana trennya selalu naik. Membuat rasa penasaran itu makin nyata adanya. Sehingga bukan hal yang aneh bila Kevin Dix yang menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, udah resmi pindah ke Borussia Mönchengladbach musim panas nanti. Dalam tanda kutip merekomendasikan sosok Rizky Ridho sebagai pemain yang bisa menggantikan perannya di Copenhagen per musim depan. Oke. Sekarang ini Rizky Ridho ini satu-satunya pemain lokal yang saya pikir dia setanding dengan pemain-pemain diaspora yang lain. Jadi wajar kalau beliau diberikan peluang untuk ke Eropa, beliau pergi. Kalau saya pun, saya pasti saya akan pergi ke Eropa. Kalau saya kayaknya Rizky Ridho kan, karena ini peluang bukan mudah untuk kita dapat ke Eropa ini. Jadi kalau dapatlah ke Eropa sekarang ini kan ada pemain diaspora, kemudian kepala pelatih Patrick Kluivert juga di Belanda. Dia bisa saja merekomendasi dengan baik.
mana-mana pemain lokal yang punya potensial yang bagus. Kayak Rizky Ridho nih. Ada ramai lagi lah. Mungkin 2-3 pemain yang bisa untuk direkomendasi. Tapi itu tergantung kepada bagaimana dia punya penampilan. Talenta mereka ini mereka kembangkan. Menggunakan peluang yang diberikan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mereka terjemahkan 200% di lapangan. Kalau begitu bisa. Oke. Suka tak suka imbas bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya, timnas Indonesia kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu, beberapa dari para pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih, mereka-mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Seperti Mesilkers yang walaupun kini sedang cedera, tapi tetap mendapatkan atensi dari beberapa tim seperti PSV, Bologna, dan PSV. Atau Jesus yang meskipun timnya bapuk setengah mati, namun penampilan J secara individu nyatanya masih menjadi daya tarik bagi tim-tim ternama di Italia. Bahkan menurut media di Firenze, kalau Fiorentina sangat suka dengan atribut Jesus yang dikenal sebagai bek yang tenang. Terlebih aksinya saat melawan Inter Milan beberapa waktu lalu dinilai makin membuat pihak La Viola tertarik. Fiorentina menyukai bek seperti Jesus, tulis salah satu media di Firenze, Fiorentina. Nah, selain Fiorentina, ada pun Torino yang memang sudah sejak Juni 2024 tertarik untuk merekrut Jesus. Dan menurut salah satu media di sana bernama Toro.it, Jesus adalah sosok bek yang memiliki fleksibilitas sebagai kelebihan utamanya. Torino masih mengincar Jesus untuk posisi bertahan. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Kekuatan fisik pemain berkaki kanan itu juga jadi ciri utamanya. Tingginya 1,90 m dan memiliki kebiasaan mencetak gol, tulis media tersebut. Yap, apa yang terjadi boleh dibilang sungguh menyenangkan. Apalagi semua tahu kualitas Jesus seperti apa. Dan gak apa-apa musim ini dia main di tim bapuk asalkan dia bisa terus tampil bagus serta reguler main. Nah, bila itu terjadi, kesempatan untuk pindah tim yang lebih baik musim depan bisa jadi terbuka lebar, apalagi nilai pasarnya yang hanya 2,5 juta euro. Membuat peluang itu kian nyata, walaupun C sendiri masih terikat kontrak di Venezia sampai 30 Juni 2027. Lama lagi. 2027 dia punya kontrak di Venezia. Sementara itu ada kabar soal Kevin Dix, di mana ia yang sempat digosipkan pindah pada Januari ini pada akhirnya tetap bertahan. Namun menurut jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, kalau Kevin udah mencapai kesepakatan resmi dengan salah satu klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, yang mana Kevin akan pindah di akhir musim dengan status bebas transfer. Dan segala proses kepindahannya diperkirakan akan kelar minggu depan termasuk tes medis dan lain-lain. Tentu saja, bagi Gladbach, Kevin adalah perekrutan yang ideal bagi tim. Sebab selain punya pengalaman di level kompetisi Liga Champions, Kevin juga termasuk bek yang penampilannya sangat konsisten bersama Copenhagen. Bahkan untuk ukuran bek dia terbilang subur karena udah sampai narasi ini ditulis, Kevin udah bikin total 20 gol dan 19 assist dari 158 penampilan di semua ajang. 20 gol ya. Walaupun dia main di lini pertahanan, tapi bisa juga mencetak gol. Itu kelebihan Kevin Dix. Yap, terkait Kevin, rupanya ucapannya soal Rizky Ridho udah sempat dikutip Pak Erik dalam sebuah wawancara beberapa bulan lalu. Diketahui cukup menarik perhatian media-media di Denmark, sebab dengan reputasi Kevin yang cukup dikenal di sana, pastilah ia nggak mungkin asal menilai. Dan Ridho, semua tahu penampilan dari pemain ini khususnya di round 3 jadi salah satu yang grafiknya terus meningkat. Memang Ridho ini sebelumnya punya kelemahan dalam hal positioning, namun pelan-pelan semua itu bisa diperbaiki. Dan kelebihan Ridho yang benar-benar dinilai oke oleh Kevin atau bahkan pemain-pemain diaspora lainnya adalah soal ketenangan terutama dalam duel 1 lawan 1. Yap, intinya Rizky Ridho memang udah saatnya untuk abroad. Namun kembali lagi, semua harusnya sesuai prosedur karena bagaimanapun ia masih terikat kontrak dengan Persija. Dan melihat sikon yang ada, bukan gak mungkin loh kalau Kevin akan merekomendasikan Rizky Ridho agar direkrut oleh FC Copenhagen sebagai penerusnya di sektor belakang. Memang gak menjamin langsung starter, tapi dengan kualitas serta sifat pantang menyerah dan tak cepat berpuas diri yang dimiliki, Mimin percaya Rizky Ridho bisa kok bersaing di Liga Denmark, apalagi usianya juga terbilang masih muda. Jadi banyak waktu buat Ridho untuk belajar. Karena kalau nggak gitu, jujur aja, saingannya makin kesini makin ngeri. Dan melihat gaya permainan Coach Patrick yang lebih condong pakai 2 bek tengah, ya udah mau tak mau Ridho harus kerja keras karena saingannya pun juga sekelas Jesus, Mesilkers yang secara level udah main di liga ternama Eropa.
Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semua pemain timnas Indonesia mampu perform di klub masing-masing. Karena sudah pasti imbasnya akan baik ke timnas Indonesia yang masih harus berjibaku mati-matian di sisa 4 laga terakhir grup C. Namun dengan tekad dan keyakinan yang ada, pasti harapan untuk mencetak sejarah baru masih sangat terbuka. Karena FIFA pun juga secara tersirat ingin Indonesia lolos. Sebab berkaca dari gelaran Piala Asia ataupun round 3 ini, Indonesia memang jadi daya tarik tersendiri. Ya emang kesannya duit banget sih, tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan setelah Ole dan Jairo, kita bisa dapat lagi pemain baru berlabel grade A yang bisa memperkuat kedalaman skuad. Dan semoga di sisa 4 pertandingan nanti, bismillah kita bisa ambil minimal banget 1 poin di kandang Australia. Dan harus 6 poin di GBK atas Bahrain serta China. Sehingga pas lawan Jepang, ya udah nothing tulus aja. Intinya, jalan masih panjang. Dan mudah-mudahan perihal rumor transfer itu bisa terjadi karena pastinya itu akan membuat level mereka semakin naik kan gitu. So tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Oke guys, betul kata Mimin ini. Kalau melihat nilai pasar pemain-pemain timnas Indonesia ini, sekarang ini 540 juta miliar ya. Itu belum masuk lagi Oli Romini, Jero Redewell, dan kemungkinan kalau masuk lagi Mauro Gestra, Milano Jonadan, Ian Matsin. Ini bukan lagi mungkin Indonesia punya timnas ini akan menjadi triliun guys. Satu-satunya timnas di Asia Tenggara ini yang punya nilai pasar yang sangat tinggi dari segi pemain-pemainnya. Jadi kalau ini dijadikan ukuran untuk Indonesia bersaing dengan tim-tim besar kayak China, Bahrain, Arab Saudi, Jepang sekalipun, ini pasti bisa. Kalau melihat kepada nilai pasar pemain, talenta pemain, pengalaman pemain, dan kini dilatih pula oleh Patrick Kluivert dan juga asistennya Pastor dan juga Lanzat, itu memungkinkan Indonesia ini tidak mustahil akan ke Piala Dunia. Jadi ini juga memang mungkin sudah ditargetkan ya oleh PSSI dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi keupayaan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir itu yaitu dari segi tenaganya, keuangannya, dia punya pengaruh untuk membawa pemain-pemain ini. Begitu juga dari segi hubungannya dengan FIFA itu memang sangat erat. Jadi mungkin memang Indonesia ini dibantu FIFA kan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi dengan cara yang betul. Maksudnya setiap perpindahan pemain, naturalisasi pemain diaspora ini berjalan dengan lancar sekali. Itu hasil daripada mungkin lobby Bapak Erick Thohir ke FIFA untuk mempercepatkan dokumentasi dan sebagainya. Jadi kita mendoakan guys, semoga Indonesia ini di 4 laga terakhir ini seperti kata Mimin tadi akan sukses, dan juga di peluang melawan Australia ini yang kita nantikan apakah kesudahannya. Dan saya menjagakan ada kejutan di Sydney, Australia, di mana Indonesia mungkin akan mendapat poin sama ada 1 atau 3 poin penuh ketika melawan Australia ini. Ini tidak mustahil guys. Yang penting kita optimis, kita semangat, dan juga kita dukung ke semua pemain, siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, siapapun di PSSI ini. Yang pentingnya timnas Indonesia itu perlu didukung sepenuhnya untuk lolos ke Piala Dunia. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.